Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anis Bamatraf, spesialis bedah, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Uswa. Pada hari ini saya akan mengajarkan tentang tata cara pemasangan kateter pada pria dan pada wanita. Ya, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Anis Bamatraf, SPB, yang akan memeriksa pada hari ini. Silakan duduk. Boleh tahu namanya siapa? Aldi, dok. Aldi. Aldi umur berapa tahun? Umur 28 tahun, dok. Aldi tinggal di mana? Di Antam, dok. Tentang sehari-hari pekerjaannya apa? Berutani, dok. Bertani. Jadi Aldi nanti saya akan menanyakan beberapa hal tentang keluhannya. Jadi Aldi datang ke sini dengan keluhan apa? Jadi akhir-akhir ini saya merasakan sulit untuk buang air kecil, dok. Dan beberapa hari kemarin itu, dok, sudah tidak bisa mengeluarkan air kencing, dok. Dan saya juga merasakan nyeri di daerah bawah perut dan di daerah selangkangan, dok. Ya, jadi sudah beberapa hari itu terjadi gangguan buang air kecil, dan saat ini Aldi sudah tidak bisa buang air kecil. Iya. Oleh karena itu, untuk langkah awalnya saya akan melakukan pemasangan kateter pada Aldi untuk melancarkan buang air kecilnya. Ya, apakah bersedia? Bersedia, dok. Ya, jadi nanti akan saya melakukan pemasangan kateter dengan menggunakan alat kateter yang akan dimasukkan melalui alat kelamin dari Aldi, ya. Dan mungkin akan ada merasa ketidaknyamanan, ya. Oke, kalau Aldi bersedia, kita lanjutkan dengan pemasangan kateter. Ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan kateter, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menyiapkan alat dan bahan untuk pemasangan kateter. Pertama adalah kateter non logam, ini kateter polikel kateter. Ini tergantung dari umur pasiennya. Yang kedua, urine bag yang akan menampung urin. Ya. Yang ketiga, kasa steril yang akan dipakai untuk memegang penis. Yang keempat adalah dispo 20 cc. Yang kelima adalah jelly untuk lubrikasi. Yang keenam adalah povidone untuk antiseptik. Yang ketujuh adalah handphone steril. Yang kedelapan, lidocaine yang akan dicampur dengan jelly. Yang berikutnya adalah duk steril yang akan dipakai. Ini adalah alat pinset. Ini wadah untuk tempat penampung dari ovidium. Dan ini adalah aquades yang akan dipakai untuk mengembangkan balon. Sebelum kita melakukan pemasangan kateter, kita didahului oleh prosedur asepsis, ialah mencuci tangan. Yang pertama, kita mencuci telapak tangan. Beberapa saat kemudian kita melakukan mencuci punggung tangan yang kiri dengan telapak tangan yang kanan. Terus yang kedua, menggosok punggung kiri kanan dengan telapak tangan yang kiri. Berikutnya kita mencuci sela-sela jari. Yang keempat adalah kaki. Yang kelima kita gosok, dan yang keenam adalah kita pegang tangan. Berikutnya kita memasakkan handphone steril. Yang pertama kita membuka. Berikutnya kita mengambil handphone kanan dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memasangkan handphone yang kanan dengan posisi tetap di
dalam dan yang itu yang di luar. Setelah kita memasangkan yang kanan, kita mengambil yang kiri dengan cara memasukkan jari kanan di lipatan handphone yang kiri. Kemudian kita menarik, memasang handphone yang kiri. Berikutnya kita menarik ini dengan handphone yang kanan. Berikutnya adalah prosedur pemasangan kateter pada laki-laki. Yang pertama, pasien suruh baring dan yang memasang kateter berada di sisi kanan pasien. Berikutnya adalah kita melakukan desinfeksi di daerah sekitar penis dan mount penis. Ya, berikutnya adalah kita melakukan prosedur pemasangan kateter pada laki-laki. Yang pertama, kita melakukan desinfeksi dengan menggunakan kasa. Kita melakukan desinfeksi di daerah penis mulai dari dalam keluar, ya, sampai di sekitar daerah skrotum dan di daerah mount penis, ya. Injeksi. Kita masih melakukan desinfeksi, ya. Desinfeksi di daerah penis, di daerah orifisium, di daerah ventral maupun di daerah sekitar skrotum dan mount penis. Berikutnya adalah kita meletakkan duk steril. Ini kita meletakkan duk steril pada daerah yang akan kita melakukan pemasangan kateter. Berikutnya adalah kita memegang penis, ya, dengan cara ibu jari dan jari telunjuk di daerah orifisium uretra eksterna. Bisa juga kita menggunakan bila batang penisnya licin, bisa kita menggunakan dengan kasa steril. Ya, jadi ini kasa steril kita bisa pakai apabila daerah ini licin, ya. Hingga jadi kita menggunakan gini, ibu jari dan jari telunjuk. Berikutnya adalah kita melakukan lubrikasi pada daerah uretra sebelum kita melakukan pemasangan kateter dengan cara menyemprotkan jeli yang telah dicampur dengan lidokain. Setelah kita memasukkan, maka kita menjepit daerah orifisium uretra eksterna dan kita membiarkan beberapa saat sehingga uretra itu terlubrikasi dengan baik. Berikutnya adalah kita melakukan pemasangan kateter. Dengan cara menggunakan pinset, ya. Terus kita menegangkan penis sehingga menjadi lurus dan uretranya tidak berbelok. Kemudian kita melakukan pemasangan kateter sampai keluar urin. Setelah urinnya
keluar, maka kateter kita dorong sampai ke pangkal. Setelah itu kita akan kembangkan balon kateter dengan menggunakan Aquades. Kateter ini sesuai dengan ukuran kateter. Kalau ukuran kateter di sini balonnya 15 ya. Setelah kita memfiksasi balon kateter, maka kita akan menarik keluar kateter sampai dia tidak bisa lagi ditarik. Berarti balon kateter sudah menekan buli-buli. Setelah itu kita akan menyambungkan dengan urinary bag yang ada. Setelah kita menarik dan kateter sudah tidak bisa ditarik lagi, berikutnya adalah kita melakukan fiksasi kateter, ya, bisa fiksasinya ke paha maupun kita melakukan fiksasi ke daerah inguinal. Ini kita melakukan fiksasi di paha, ya. Sebelum fiksasi di paha, kita akan memberikan desinfeksi di daerah hidung penis, ya. Setelah itu kita melakukan fiksasi di paha dengan menggunakan plester. Ya, setelah itu selesai, kita melakukan pemasangan kateter pada pria. Tahap berikutnya adalah prosedur pelepasan kateter pada pasien yang dilakukan pemasangan kateter. Yang pertama adalah kita mengempeskan balon kateter yang kita pasang pada awal, yaitu 20 cc. Jadi ini kita keluarkan balon kateter, ya. Kita kempeskan balon kateter sampai balon itu kempes. Kita tahu kempes apabila kita melakukan pengisapan sudah tidak ada cairan yang keluar, ya. Jadi ini balonnya sudah kita kempeskan. Berikutnya adalah kita menarik kateter keluar secara perlahan-lahan, ya, dengan halus, ya. Kita melakukan pemotrekan kateter, ya. Ya, balonnya sudah kempes. Ya, kemudian kateter dan urinary bag-nya kita buang ke tempat sampah. Berikutnya adalah pemasangan kateter pada wanita. Yang pertama, pasien disuruh berbaring dengan posisi litotomi dan yang melakukan pemasangan kateter berada di samping kanan pasien. Di posisi litotomi, ya. Setelah itu kita melakukan desinfeksi di sekitar alat kelamin wanita, itu di daerah sekitar labio mayora dan di sekitar mons pubis, mons veneris. Jadi kita melakukan desinfeksi di daerah labia minora maupun labia minora dan di sekitar mons pubis.
dari luar ke dari dalam keluar. Berikutnya kita melakukan pemasangan duct steril. Kemudian kita lubrikasi dengan menggunakan sedikit gel, ya, para perempuan, sedikit gel saja. Dan berikutnya kita memberikan gel pada kateter. Nah, kita melakukan pemasangan kateter dengan membuka labia minora. Kita dorong kateter sampai keluar urin, sampai keluar urinnya. Kita dorong sampai keluar urinnya. Ya, kalau sudah keluar urin, oke, berarti sudah masuk buli-buli. Kita dorong sampai mengkal. Setelah itu kita mengembangkan balon untuk memfiksasi balon di dalam buli-buli. Ini ukurannya sekitar 15. Oke, setelah itu kita menarik kateter sampai kateter sudah tidak bisa ditarik. Berikutnya kita menghubungkan dengan urin bag. Selesai, kita buka duct dan kita melakukan fiksasi, bisa di paha maupun di daerah inguinal. Sekarang kita fiksasi di paha. Kita melakukan fiksasi di paha, ya, biar kateternya tidak. Ya. Oke. Prosedur pemasangan kateter pada perempuan telah selesai. Berikutnya adalah saya akan mencuci tangan dengan masih menggunakan handscoon. Berikutnya saya akan mencuci tangan menggunakan handphone dan saya akan melepaskan handphone dengan seperti di sebelah kanan. Berikutnya melepaskan handphone di sebelah kiri dan handphone akan dibuat ke daerah. Ya, demikian prosedur pemasangan kateter pada pria dan pada wanita telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.